Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini, hari Kamis tanggal 6 November 2025, kita masih dalam pembahasan seminggu bersama Imam Sadok hari yang ke-6 dengan judul renungan Imam Kepercayaan. Firman Tuhan kami ambil dari kitab 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-35, demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan, yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kita mulai dari 1 Samuel 2 ayat yang ke-35. Dikatakan bahwa Tuhan akan mengangkat baginya seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hati dan jiwa Tuhan, dan Tuhan akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang Tuhan urapi. Siapa yang paling tepat untuk menggenapi imam kepercayaan yang dimaksud oleh ayat ini? Konteks dari ayat ini berbicara mengenai keluarga Imam Eli. Dijelaskan bahwa anak-anak Imam Eli melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, namun Imam Eli tidak memarahi mereka, apalagi menghukum mereka. Hal itu menimbulkan sakit hati Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan menghukum mereka. Terlebih, hak jabatan imam besar dari keluarga Imam Eli akan dicabut dan dialihkan ke orang lain. Mungkinkah dia Samuel? Tidak. Samuel bukan keturunan Harun dan bukan dari keluarga imam. Ia tidak memiliki keluarga yang teguh karena putra-putranya juga menyimpang dari jalan kebenaran dan keadilan. Untuk beberapa waktu, jabatan imam besar yang dipindahkan dari keturunan Eleazar kepada keturunan saudaranya Itamar tetap berlangsung seperti itu. Setelah Imam Eli, muncullah Ahitub, lalu Ahia, kemudian Ahimelek, selanjutnya Abiatar. Sampai di titik ini, mungkin banyak orang sudah tidak menghiraukan lagi siapa sebenarnya yang layak untuk menjabat sebagai imam besar. Terlebih, banyak orang melupakan nubuat yang disampaikan untuk keluarga besar Imam Eli tersebut. Tuhan bukanlah pribadi yang lupa akan janjinya, yang lupa akan nubuat yang sudah disampaikan oleh hambanya. Maka tibalah kita di 1 Raja-Raja 2 ayat yang ke-35 yang menjelaskan bagaimana nubuat itu digenapi. Dikatakan bahwa Raja mengangkat Imam Sadok menggantikan Abiatar. Dari seorang imam biasa, raja mengangkatnya menjadi imam besar. Dengan demikian, jabatan itu dikembalikan kepada garis keturunan aslinya, yakni keluarga Eleazar, yang sudah bertahun-tahun berada dalam garis keturunan Itamar. Dan nubuat tentang kehancuran rumah Eli yang dinyatakan 80 tahun sebelumnya digenapi. Dengan demikian, Sadoklah yang layak disebut sebagai imam kepercayaan. Disebut sebagai imam kepercayaan karena sesuai dengan kehendak dan kesenangan Tuhan. Juga melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan jabatan seorang imam besar sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Targum juga menjelaskan seperti itu, yang akan melakukan sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun status kita, apapun pekerjaan kita, seharusnya kita menjadi orang kepercayaan, baik oleh Tuhan maupun oleh sesama. Hal itu bisa terwujud jika kita mau melakukan semua kegiatan berdasarkan hukum-hukum Tuhan.
Ketika kita menjadi orang kepercayaan, maka kita akan lebih mudah untuk menjadi saksi bagi sesama kita. Wujudkanlah. Kata-kata bijak. Menjadi orang kepercayaan bukan saja menguntungkan diri kita, tetapi juga menguntungkan orang lain. Bapak Ibu, mari tundukkan kepala kita untuk berdoa. Tuhan, mampukan aku untuk hidup melayani sesuai dengan firman-Mu, sehingga hidupku bisa berdampak positif bagi sesamaku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kiranya renungan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.